Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kita akan memulai ibadah penyembahan kita pada hari ini, pada minggu setelah tahun baru, dengan tema minggu kita, Tuhan yang membebaskan umat-Nya. Untuk mempersiapkan hati kita untuk memasuki penyembahan kepada Tuhan, kita saat teduh, kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Amin. Mari kita puji Tuhan dengan lagu pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 60 ayat 1 sampai 3. Hai makhluk alam semesta, Tuhan Allahmu pujilah. Haleluya, haleluya. Surya perkasa dan terang, candra kartika cemerlang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Angin yang hebat menderu, awan merarat dan mendung. Haleluya, haleluya. Hawa cuaca yang cerah, musim penghujan marilah. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Air yang murni dan jernih, penawar haus pembersih. Haleluya, haleluya. Api penghangat penyenang, gagah periang dan terang. Puji Allah tiap kala. Haleluya, haleluya, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus kali langit dan bumi. Amin. Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang maha kuasa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, oleh karena kasih-Mu lah maka kami sampai pada tahun baru ini. Engkaulah yang memelihara hidup kami sepanjang tahun yang lalu. Kasihanilah kami, janganlah kiranya menolak kami dari hadirat-Mu. Sertailah kami di dalam tahun yang baru ini. Berkatilah kami dengan segala pekerjaan kami yang berkenan kepadamu. Berkatilah juga firman-Mu itu di dalam hati kami, supaya hidup kami menjadi baru. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 425 ayat 1 tambah 3. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah cahayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah pelita Injil menyentak yang terlelap. Firman Tuhan sebagai epistel pendahuluan khotbah pada hari Minggu setelah tahun baru, tertulis di dalam kitab Yohanes 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kita membacanya secara bergantian. Di ayat yang ke-9 kita membacanya secara bersama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Kita bersama-sama, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 26 ayat 1 sampai ayat 2. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau
depan tahta rahmat, aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau ampuni, jangan jalan terus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita sejenak di minggu pertama setelah tahun baru ini mengingat dan merenungkan segala dosa yang kita perbuat, sengaja maupun tidak sengaja, yang dapat melukai hati sesama kita, keluarga kita, dan tanpa kita sengaja, kita sering mendukakan nama Tuhan. Dengan segala kerendahan hati kita, marilah kita datang ke hadapan Tuhan untuk mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Mari kita berdoa, kita saat teduh. Kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, Engkaulah Tuhan yang berkuasa mengampuni segala dosa umat manusia. Dan pengampunan itu telah Engkau serahkan kepada Yesus Kristus Tuhan kami, anak-Mu yang tunggal itu. Tolong dan kasihanilah kami agar kami yakin dan percaya akan keampunan dosa kami, sehingga kami benar-benar merasa bahagia di dalam hidup kami. Suruh apalah kiranya kepada kami Roh-Mu yang kudus itu, untuk menerangi pikiran dan jiwa kami, sehingga kami tidak merasa bimbang akan kasih setia-Mu, dan kami beroleh kekuatan untuk meninggalkan segala kejahatan dan keinginan dunia ini. Sekarang kami persembahkan diri dan jiwa kami kepadamu, sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan mulia. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 407 ayat 2 sampai ayat 3.
Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pula yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Janji-Mu Kau terima kami, walau hina tergelam. Yang berdosa Kau sucikan, Kau bebaskan yang lemah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami berserah. Tuhan Yesus Juru Selamat, kini kami Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam hukum Taurat 1 sampai 4. Hukum Taurat pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau ditiru. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Hukum Taurat keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau bekerja dan melakukan pekerjaanmu. Tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu perempuan, atau hewan, atau orang asing yang berada di kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 282 ayat 2 sampai ayat 3. Dikenalnya yang hidup beriman, yang patuh dan percaya.
Tuhannya yang kudus, mereka disinari sabdanya yang benar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar, dan tumbuh tiap hari menghijau dan segar. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Mari kita mengucapkannya bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Untuk mempersiapkan hati kita menyambut kebenaran firman Tuhan, kita puji Tuhan dari Kidung Jemaat 438 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Apapun juga menimpamu, Tuhan menjagamu. Naungan kasih-Nya pelindungmu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Bila menanggung beban berat, Tuhan menjagamu. Masa depanmu kelam pekat, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu walau tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Dan didengarkannya doamu, Tuhan menjagamu. Tuhan menjagamu waktu tenang atau tegang. Ia menjagamu, Tuhan menjagamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam buat kita semua. Mari kita membaca Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Kita akan baca ayat-ayat ini berganti-gantian. Yeremia 31 ayat 10 sampai 14. Saya membacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan membacakan ayat yang ganjil. Nanti ayat 14 kita baca sama-sama. Saya mulai ayat 10. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa. Beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan, karena gandum, anggur dan minyak, karena anak-anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan, akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Sama-sama, aku akan memuaskan jiwa para imam dengan kelimpahan, dan umatku akan menjadi kenyang dengan kebajikanku. Demikianlah firman Tuhan. Sampai di situ, Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini, Tuhan yang membebaskan umatnya. Tuhan yang membebaskan umatnya. Kondisinya pada waktu itu bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Mereka dalam kondisi yang stres, kondisi yang susah, galau, tertekan, tekanan demi tekanan. Tapi di Yeremia ini, mulai dari ayat 29, menawarkan masa depan yang cerah kepada bangsa ini. Menawarkan kepada bangsa ini masa depan yang indah. Nanti kalau kita membaca Yeremia 29 ayat 11 mengatakan begini, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi ditawarkan kepada mereka, walaupun mereka dalam kondisi susah, dalam pembuangan di Babel, tapi Yeremia menawarkan kepada mereka, kalau mereka kembali kepada Tuhan, kalau mereka bertobat, kalau mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, Tuhan memberikan masa depan yang indah kepada bangsa ini. Ini juga janji Tuhan kepada kita Bapak Ibu di tahun 2025 ini. Kalau kita serius mengikut Tuhan, kalau kita serius mempercayakan hidup kita kepada Tuhan, kalau kita serius mau datang kepada Tuhan, Tuhan akan membebaskan kita dari semua kesulitan-kesulitan. Tuhan akan membantu kita, Tuhan akan menjaga kita, Tuhan akan memelihara kita, Tuhan akan memberkati kita. Bahkan Tuhan akan memberikan masa depan yang indah bagi kita. Hanya pertanyaannya sekarang begini, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan memberikan semuanya itu kepada kita? Tuhan membebaskan kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memelihara kita, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus dilakukan oleh bangsa ini supaya mereka ditolong Tuhan, supaya mereka dijaga, dilindungi, dipelihara, diberkati, dikawal, dituntun oleh Tuhan? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus bersedia digembalakan oleh Tuhan. Kita harus bersedia digembalakan oleh Tuhan. Ayat 10, coba sama-sama kita baca ayat 10 ya. 1, 2 ya. Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah itu di tanah-tanah pesisir yang jauh. Katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya, dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Bagaimana gembala menjaga dombanya? Bagaimana gembala betul-betul menuntun dombanya? Bagaimana gembala membimbing dombanya?
begitulah Tuhan akan menjaga kita, begitulah Tuhan akan menolong kita, begitulah Tuhan akan menuntun kita. Sebagai gembala, dia selalu memikirkan yang terbaik bagi kita semua sebagai umatnya. Nanti kalau kita membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yang membimbing aku ke air yang tenang, yang menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku ke air yang tenang, menuntun aku ke rumput yang hijau. Pokoknya itu gembala yang baik itu peduli kepada dombanya. Gembala yang baik itu sungguh memperhatikan dombanya. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, gembala yang baik itu mengenal dombanya. Nanti kalau kita baca Yohanes 10, ia memanggil domba-dombanya dengan nama mereka masing-masing. Jadi tidak bisa dikelabui Bapak Ibu, atau menyamar contohnya, nggak bisa. Semua sudah tercatat di buku kehidupan itu. Semua tercatat dalam hadirat Tuhan. Semua diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengenal, memanggil dengan nama mereka masing-masing. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, sebagai gembala dia sangat sayang kepada kita. Sebagai gembala dia sangat sayang kepada Bapak Ibu saudara. Sebagai gembala dia peduli kepada kita. Dia mengawal kita, dia menjaga kita, dia membimbing kita, dia menuntun kita, dia mempersiapkan yang terbaik bagi kita. Bahkan menuntun kita ke rumput yang hijau. Itu yang ditawarkan oleh Tuhan kepada kita semua. Bapak itu begitu baik kepada umatnya. Minggu lalu saya cerita dalam khotbah ada seorang ibu, dia bawa putrinya masih kecil belanja ke pajak. Waktu dia bawa ke pajak, sampai di pajak mereka membeli sesuatu, lalu lewat mereka melihat jualan aksesoris. Lalu putrinya lihat ada mutiara di jualan itu, tempat penjual aksesoris itu. Lalu anak itu bilang kepada mamanya, "Mama, tolong belikan itu sama saya." "Apa?" katanya. "Itu mutiara itu, tolong belikan, aku suka." Lalu ibunya bilang begini, "Untuk apa? Ngapain beli-beli kayak gitu?" "Enggak, aku suka, Ma, aku suka, tolong belikan," kata anak itu. Lalu ibunya bilang begini, "Oke, Mama mau membeli, tapi kamu harus mengikuti semua peraturan yang Mama lakukan di rumah ya. Taat kepada ibu ya, taat." Oke, itu yang pertama. Yang kedua, ini kalau sudah mendekati ulang tahunmu, biasanya kalau ulang tahunmu nenek kasih uang, nanti kasih uangnya sama mama ya, kalau dikasih nenek katanya. Lalu anak itu bilang begini, "Iya Ma, yang penting Mama belikan mutiara itu." Pendek kata diberikanlah mutiara itu, diberikan kepada anaknya. Sudah pulang mereka ke rumah, malamnya mereka ibadah di rumah. Papanya baca firman Tuhan. Sesudah selesai ibadah, lalu papanya bilang kepada anaknya, "Nak, sayangnya kau sama papa?" "Sayang, Pak." "Betul kau sayang sama papa?" "Betul, sayang, Pak." "Kalau kau sayang sama papa, kasihlah mutiaramu itu untuk papa," kata papanya. "Oh janganlah Pak, masa ini mutiara ini baru dibeli Mama tadi, ini kesukaan saya. Sampai ku bilang sama Mama, kalau ada uang nanti dikasih nenek untuk ulang tahun saya, akan ku kasih kepada Mama. Yang penting Mama belikan ini, janganlah Pak ini kesayangan saya," kata putrinya. Lalu papanya diam. Besoknya ibadah lagi mereka. Lalu papanya bilang begini, setelah selesai ibadah, papanya tanya lagi, "Nak, sayangnya kau sama papa?" "Sayang, Pak." "Kalau kau sayang sama papa, kasihlah mutiaramu itu sama papa." Lalu anaknya bilang, "Papa kok asik mutiaraku ini aja yang papa minta. Minta yang lain kayak Pak, tapi jangan ini," katanya. "Ini saya suka Pak," katanya. Papanya diam aja. Besoknya ibadah lagi mereka. Setelah selesai ibadah, papanya diam. Dia nggak nanya lagi, nggak minta lagi mutiara itu. Tapi anak itu jadi penasaran. Kenapa papaku selalu minta mutiara ini? Ada apa? Akhirnya anak itu ambil kesimpulan. Dia ambil mutiara itu dari tas kecilnya. "Pak, ini mutiaraku, ini sama papa lah ya," katanya. Papanya nggak minta lagi.
Tapi anak itu tergerak hatinya, penasaran dia ambilnya mutiara itu. Pak, inilah mutiara ini sama papa, aku sayang papa, katanya. Lalu papanya terima. Tulus kau nak? Tulus. Serius. Iya. Setelah selesai diserahkan kepada papanya, papanya ambil dari tas mutiara yang asli. Inilah gantinya ya anakku, yang kau punya tadi palsunya itu, aksesoris. Ini yang asli, sudah papa belikan untukmu. Dikasih mutiara yang asli, yang terbaik. Itulah kasih sayang orang tua kepada anaknya. Begitulah kasih sayang Tuhan kepada kita. Dia mau memberikan yang asli, yang terbaik buat kita. Dia menjaga kita, dia melindungi kita, dia menuntun kita ke rumput yang hijau, dia mau memberkati kita, dia mau memberikan masa depan yang indah bagi kita. Asal kita serius mau digembalakan oleh Tuhan. Tapi banyak orang, saudara-saudara, kadang-kadang hanya berkatnya dia mau, tapi Tuhannya dia enggak mau. Saya pernah khotbah di salah satu gereja. Lalu majelis bilang begini, Pak, di gereja kami ini aneh. Kenapa saya bilang? Kalau lagi khotbah Pak, itu bapak pergi keluar. Lalu ngomong-ngomong di luar, merokok-rokok, ngomong-ngomong, cakap-cakap di luar. Sudah selesai khotbah, sudah mau doa berkat, pada berlarian masuk ke dalam. Karena doa berkat, mau diberkati. Sampai-sampai ada yang tidak sempat masuk ke dalam dari jendela, dari luar, disodorkan kepalanya begini. Supaya kena berkat itu. Berkatnya dia mau, firmannya dia tidak mau. Ini banyak orang seperti itu. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Supaya Tuhan menolong kita, memberkati kita. Kita harus bersedia digembalakan oleh Tuhan. Dia berjanji mengumpulkan domba-dombanya dari berbagai tempat. Mengumpulkan bangsa Israel. Lalu menjaga, melindungi, membentengi, mengawal mereka semua. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan supaya Tuhan memberikan masa depan yang indah bagi kita, menjaga kita, melindungi kita, mengawal kita, memelihara kita. Apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, kita harus yakin bahwa Allah sanggup membebaskan atau menebus kita. Kita harus percaya, harus yakin bahwa Allah kita itu Allah yang kuat, sanggup membebaskan. Memang Bapak Ibu Saudara, 70 tahun bangsa Israel di Babel. Tidak ada nabi yang diutus Tuhan seperti Nabi Musa pergi ke Mesir. Kalau ke Mesir, Tuhan utus Nabi Musa untuk memimpin mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi di Babel tidak ada. Tapi Allah sanggup. 70 tahun Tuhan mengubah pikiran pemimpin di Babel. Tuhan mengubah hati Raja Kores. Sehingga diizinkan mereka. Allah kita itu Allah yang luar biasa, sanggup mengubah pikiran seseorang. Yang keras kepala pun bisa diubah, bisa jadi lembut. Yang bandel pun bisa diubah jadi orang yang baik. Yang menjauh bisa menjadi mendekat. Pokoknya kita lihat, kita harus yakin bahwa Allah kita itu sanggup menolong kita, memberkati kita. Ayat 11, sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Dari tangan yang lebih kuat daripadanya. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah bebaskan kita, bangsa Israel dibebaskan dari perbudakan di Babel. Kita dibebaskan dari perbudakan dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah bebaskan kita, apa yang harus kita lakukan? Kita harus hidup bagi Dia, mempersembahkan hidup kita bagi Tuhan. Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang berkenan kepada Allah. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah bebaskan kita, mari kita mempersembahkan tubuh kita, mengabdi kepadanya. Kalau Tuhan sudah bebaskan kita dari dosa-dosa, seharusnya kita harus makin rajin untuk melakukan yang baik. Kalau Tuhan sudah bebaskan kita dari perbudakan dosa, kita harus berjuang untuk hidup
dalam kekudusan Tuhan. Bahkan menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus. Beberapa hari yang lewat saya ceritakan satu cerita begini. Ini peristiwanya di Inggris. Ada seorang pemuda dari Amerika bekerja di Inggris. Setelah lama dia bekerja di Inggris, dia selesai kontrak, dia mau pulang. Lalu dia ambil uangnya semua dari bank dalam bentuk pound sterling. Uangnya dimasukkan satu tas. Lalu anak muda itu sebelum pergi pulang ke Amerika, dia jalan-jalan di kota London. Dia pakaian tidak begitu meyakinkan, kaos oblong, celana jeans, sepatu yang tidak begitu cantik dan bagus. Dia jalan-jalan keliling pelan-pelan di kota London. Lalu waktu dia jalan, dia melihat ada pertunjukan, seperti ada panggung. Lalu dia mulai mendekat ke panggung itu, ke tempat keramaian itu. Apa di sini? Penasaran dia. Lalu dia lihat ternyata ada pelelangan budak. Sampai dia di lokasi itu, baru dilelang seorang budak laki-laki. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Lalu budak itu dikasih kepada yang melelang. Waktu dia di situ, dia berpikir begini, Tuhan dia bilang, dia panggil Tuhan, kok masih ada perbudakan sekarang? Di negara kami sudah lama dihapus, kok masih ada ini? Saya tidak suka dia bilang. Lalu dia tiba-tiba ditampilkan seorang anak gadis yang hitam manis, tampil ke depan di panggung, mau dilelang. Dia juru lelang katakan, Bapak Ibu Saudara, ini seorang gadis perempuan hitam manis, saya dibuka harga 100 pound sterling. Begitu dibuka dibilang 100 pound sterling, langsung ada di sana bilang 200 pound sterling. Anak muda itu di belakang, dia bilang, diam dia 1000 bahasa, 200 pound sterling, 1 kali, 2 kali, ada lagi katanya. Tiba-tiba anak muda itu dari belakang, dia tunjuk tangan, 1000 pound sterling katanya. Semua orang ketawa. Kenapa? Loncat dari 200 jadi 1000. Lalu kenapa ketawa? Dilihat bodinya, dilihat pakaiannya, tidak meyakinkan mau melelang seorang budak dengan harga 1000 pound sterling. Jadi juru lelang pergi menjumpai dia. Kamu benar mau lelang 1000 pound sterling? Benar dibilangnya. Mana uangmu katanya. Agak kasar juru lelangnya itu. Lalu dia buka tasnya, resleting, ini uangku katanya, tunjukkan. Lalu juru lelangnya kembali ke panggung. Dia bilang begini, 1000 pound sterling. Ada lagi? Enggak ada lagi? Tidak ada. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Suruh dia maju ke depan. Ketika dia maju ke depan, gadis itu masih di altar, dia masih di bawah. Apa yang dilakukan oleh gadis itu? Langsung gadis itu meludahi muka dia. Katanya, kenapa kau lelang aku? Tak suka aku sama kau, kata gadis itu kepada dia. Lalu, tapi begitu diludahi muka dia ambil sapu tangan, dia lap mukanya begini. Lalu dia naik ke panggung. Begitu naik ke panggung, juru lelang katakan bayar semua 1000 pound, dibayarnya semua. Ketika dia ajak gadis itu tamparkan tangan dia. Kenapa kamu lelang aku? Aku tidak suka dengan kamu. Katanya kepada pemuda itu. Tapi juru lelang bilang, kamu tidak boleh kasar kepada dia. Sekarang kamu sudah jadi miliknya. Mau kemana dibawa terserah dia. Sudah dibayarnya 1000 pound sterling. Akhirnya gadis itu ngikut. Lalu dibawa dia keluar. Sampai di luar, dia suruh gadis itu duduk di satu tempat. Lalu dia pergi ke salah satu kantor di situ, pemuda itu. Setelah 1 jam pemuda itu keluar dari situ. Dia bawa selembar kertas. Dia bilang kepada gadis itu, ini surat pembebasan untukmu. Mulai hari ini engkau tidak lagi jadi budak. Tapi mulai hari ini engkau menjadi orang yang bebas. Kemanapun engkau pergi bebas. Ini uang $100 untuk ongkos, 100 pound sterling untuk ongkosmu. Pergilah kemana kau suka. Mulai hari ini engkau tidak lagi jadi budak, tapi kau jadi orang bebas. Bawa ini kemana-mana, engkau menjadi orang yang bebas.
Begitu dia bilang seperti itu, anak gadis itu langsung bersembah sujud di hadapan pria itu. Bersembah sujud, Tuhan, dia bilang, kau bebaskan aku. Tuhan, sekarang saya jadi milikmu. Sekarang kuserahkan hidupku kepadamu. Lakukanlah apa yang kau mau terhadapku. Kata gadis itu kepada pria itu. Lakukan apa yang kau mau. Apa dibilang pemuda itu? Saya tidak mau melakukan apa-apa denganmu. Saya membebaskan kau. Saya melelang engkau bukan jadi budak. Tapi saya mau membebaskan engkau karena saya tidak suka dengan perbudakan. Apa yang mau kusampaikan di sini? Setelah gadis itu dibebaskan, mendapat surat pembebasan yang tadinya dia angkuh, dulu tadinya dia tidak suka, akhirnya dia bersembah sujud menyembah pria itu. Kalau kita sudah dibebaskan dari dosa melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, adakah kita bersembah sujud atau menyerahkan seluruh hidup kita, bukan hanya tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita, kehendak kita serahkan sepenuhnya kepada Tuhan kita? Bapak Ibu Saudara, tahun 2025 akan menjadi tahun berkat bagi kita. Tahun di mana Tuhan mau menolong kita, tahun di mana Tuhan menjaga kita, tahun di mana Tuhan mengawal kita, tahun di mana Tuhan mau menggembalakan kita. Kalau kita mau menyerahkan hidup kita sepenuhnya untuk digembalakan oleh Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa Tuhan pasti memelihara hidup kita. Ayat 12, mari kita baca semua ayat 12 ya. Ayat 12 sama-sama 1, 2 ya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion. Muka mereka akan berseri-seri karena kebajikan Tuhan. Karena gandum, anggur dan minyak, karena anak kambing domba dan lembu sapi. Hidup mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka tidak akan kembali lagi merana. Perhatikan di situ, Tuhan berjanji memelihara, mencukupkan, memberikan kebajikan, gandum, anggur, minyak, anak kambing domba, lembu sapi. Mereka akan seperti taman yang diairi baik-baik. Mereka akan diberkati, dipelihara, dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Walaupun pada waktu itu mereka dalam kesulitan. Pada waktu itu mereka masih dalam pembuangan di Babel. Masih tertekan, masih menderita. Tapi dia tetap percaya, kita harus tetap percaya pemeliharaan Tuhan sempurna bagi kita semua. Saudara tahu, ingat lagu dari Kidung Jemaat 453, Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Ya, lagu itu ditulis oleh seorang anak Tuhan namanya Joseph Scriven. Latar belakang penulisan lagu itu, saudara, dalam mula-mula lagu itu, syair lagu itu dalam bentuk puisi. Joseph Scriven, dia anak orang percaya kepada Tuhan, tapi pada suatu hari dia bertunangan dengan seorang gadis. Tapi apa yang terjadi? Satu hari sebelum menikah, tunangannya itu tenggelam di laut. Satu hari sebelum menikah, pesta pernikahannya, tunangannya tenggelam di laut. Ya, Joseph Scriven merasa kehilangan betul-betul. Tertekan, susah, galau. Beberapa waktu kemudian dia bertunangan lagi dengan seorang gadis. Tapi beberapa hari sebelum menikah, gadis itu sakit dan akhirnya meninggal. Tekanan demi tekanan dihadapi oleh Joseph Scriven. Waktu itu dia ada di Kanada, ibunya di Irlandia. Dia dapat berita ibunya sedang sakit keras. Dia tulis share lagu ini. Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Artinya Bapak Ibu, saudara-saudara, walaupun tunangan pertama meninggal, walaupun tunangan kedua meninggal, walaupun ibunya sedang sakit keras, tapi dia bilang apa? Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Bapak Ibu, adakah kita sedang menghadapi kesusahan, kesulitan, tantangan,
masalah pribadi, masalah keluarga, masalah orang tua, masalah suami, masalah istri, masalah pekerjaan, masalah studi. Tapi ingat, Yesus kawan yang sejati bagi kita yang lemah. Dia peduli bagi kita semua. Dia perhatikan kita. Dia peduli bagi kita. Dia mau tolong kita, dia mau bantu kita. Dia mau menjaga kita. Dia mau melindungi kita. Dia mau memberkati kita. Dia mau memberikan jalan keluar yang terbaik bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang ketiga, yang terakhir. Kita harus yakin bahwa Tuhan sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Dia sanggup mengubah duka cita menjadi sukacita. Di ayat 13 dikatakan di situ begini. Pada waktu itu anak-anak darah akan bersukaria, menari beramai-ramai. Orang-orang muda dan orang-orang tua akan bergembira. Aku akan mengubah perkabungan mereka menjadi kegirangan. Akan menghibur mereka dan menyukakan mereka sesudah kedukaan mereka. Perhatikan di situ, mengubah perkabungan menjadi kegirangan. Bagaimana bisa Tuhan? Cara Tuhan banyak menolong kita. Cara Tuhan banyak memberkati kita. Yang penting penyerahan kita secara total kepada Tuhan. Jadikan tahun 2025 ini menjadi tahun sukacita bagi kita. Kalau kita sedang galau, sedang susah, Dia peduli kepada kita. Dia mampu membantu kita. Dia mampu memberkati kita. Dia bisa mengubah yang sulit menjadi enak, yang pahit menjadi manis. Yang penting, ingat Mazmur 37, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percaya kepadanya, Ia akan bertindak. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami renungkan, yang kembali menolong kami, membimbing kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang sanggup membebaskan kami, yang Tuhan yang sanggup menebus kami. Engkau adalah gembala kami yang baik, yang mau menggembalakan kami, menuntun perjalanan hidup kami, memberkati kami, menopang kami, meneguhkan kami, menguatkan kami. Aba berdoa untuk setiap Bapak Ibu, saudaraku yang ada di sini, jamalah mereka dengan nama mereka masing-masing, tumpangkan tangan-Mu menjamah tiap-tiap mereka. Kalau mungkin mereka sedang dalam kesusahan, ada kelemahan, ada masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, kendala-kendala yang sedang kami hadapi dalam hidup kami. Apakah itu masalah pribadi, masalah studi, masalah pekerjaan, masalah orang tua, masalah anak, masalah istri, masalah suami, masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, semuanya kami serahkan kepada-Mu. Kami percaya Engkau Yesus menjadi teman yang setia bagi kami, yang membantu kami, menolong kami, memberkati kami. Tumpangkan tangan-Mu menopang kami, menguatkan kami, bahkan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk tiap-tiap kami, pribadi lepas pribadi, dengan nama kami masing-masing. Terpuji termulialah nama-Mu Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan lagu pujian dari Kidung Jemaat 457. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam dampingi hamba-Mu. Jikalau Kau dekat, enyah penggodaku. Setiap jam, ya Tuhan, Dikau ku perlukan. Ku datang
ayat firman Tuhan yang mendasari kita untuk memberikan persembahan dari Mazmur 96 ayat 7 dan ayat yang ke-8. Kepada Tuhan hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah supaya menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu seluruh dunia ini, yaitu kasih, keadilan, dan damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan, dengan rela hatimu, janganlah cemburu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu.
persembahanmu, ucaplah syukur. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.